Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar sama-sama tentang pointer. Nah, pointer ini beberapa sudah kita gunakan ketika kita belajar dengan fungsi untuk pengiriman parameter. Nah, kali ini kita akan mempelajari pointer sebenarnya seperti apa, digunakan di dalam program dan bagaimana pendefinisiannya. Nah, pointer itu sesungguhnya berisi alamat suatu data. Jadi, pointer itu berisi alamat, bukan data sebagaimana variabel biasa. Dengan kata lain, pointer adalah variabel yang berisi alamat memori sebagai nilainya dan berbeda dengan variabel biasa yang berisi nilai tertentu. Nah, ini adalah pointer. Jadi pointer di sini adalah berisikan alamat di mana data sebenarnya berada. Nah, ini ilustrasi penggambarannya. Jadi ini adalah variabel pointer, isinya data. Nah, data ini adalah alamat 0x0012ff88 ini adalah alamat memori. Nah, ini menunjukkan, jadi alamat ini kan tempat. Ini menunjukkan suatu variabel berada atau data sebenarnya berada. Jadi variabel ini berada di alamat 0x0012ff88. Nah, pointer seperti ini. Jadi pointer itu berisi alamat di mana data sebenarnya berada. Nah, sekarang bagaimana mengetahui suatu alamat variabel? Nah, untuk mengetahui suatu alamat variabel itu sangat mudah. Jadi, kita hanya dengan menggunakan operator dan nih di depan nama variabel, maka ketika kita cout dan nama variabel itu akan tampil di mana variabel itu berada, atau akan tampil alamat di mana variabel itu berada. Ini contohnya. Ini saya copy dari modul biar cepat, biar durasinya tidak terlalu panjang. Jadi kita perhatikan ada INTA 11, float B 12,4, double C 12,23456. Kalau kita menampilkan isi variabel itu bentuknya adalah cout A isinya sama dengan A. Jadi Anda perhatikan di sini B, B, C, C. Nah, dengan bentuk ini yang ditampilkan adalah isinya. Tapi kalau kita ingin menampilkan A itu ada di mana alamat memorinya, itu dengan dan A, B dan B, C dan C. Oke. Langsung aja saya compile and run. Nah, Anda perhatikan yang pertama ini akan menampilkan variabel, isi variabel. Yang kedua, alamat variabel. Jadi A itu berada di alamat 0x6ff-e0c. C itu 0x6ff-e00. Jadi ini alamat variabel berada. Baik, silahkan video bisa di pause, Anda mencoba contoh program ini. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana sekarang mendefinisikan variabel pointer? Variabel pointer didefinisikan dengan bentuk tipe data bintang asterisk ini nama variabel. Jadi
Perbedaan dengan mendefinisikan tipe data biasa itu hanya pada bintangnya ini. Kalau kita akan mendefinisikan suatu pointer, tinggal nambahi bintang di sini. Nah, tipe data ini sama, jadi sembarang tipe data yang didefinisikan bisa int, char, float. Kemudian nama variabel, ada nama variabel pointernya, jelas ini bebas sesuai dengan peruntukannya. Nah, kemudian bintang itu adalah operator memori yang fungsinya untuk mengembalikan nilai variabel pada alamatnya yang ditentukan oleh operan. Jadi nanti bintang ini digunakan untuk mengakses nilai isi variabelnya. Nah, seperti itu mendefinisikan suatu variabel pointer itu tinggal menambahkan simbol bintang sebelum nama variabelnya. Maka variabel pointer atau akan didefinisikan. Nah, supaya variabel pointer menuju ke variabel lain, mula-mula harus diisi dengan alamat dari variabel yang hendak ditunjuk. Nah, ini contoh programnya. Jadi misalkan di sini ada int var int 55. Jadi ini ada variabel biasa. Nah, kemudian kita mendefinisikan variabel pointer int bintang point int. Nah, point int itu adalah pointer int. Kalau var int adalah variabel int, gitu ya. Ini hanya untuk memperjelas saja. Nah, sekarang bagaimana supaya point int ini menunjuk ke var int? Nah, bentuknya adalah seperti ini. Point int sama dengan dan var int. Jadi ini yang diakses alamatnya. Jadi point int ini adalah variabel pointer, maka bisa menampung alamatnya. Untuk menampung alamatnya harus ada simbol dan di depan nama variabel. Nah, sekarang alamat var int ini dengan mengakses alamatnya dan var int. Kemudian point int, ini isi point int, pointernya. Ini ditampilkan. Sehingga dengan bentuk ini nanti isinya akan sama. Saya compile and run. Anda perhatikan alamat var int 0x6ff e14. Isi point int 0x6ff e14. Nah, dengan bentuk seperti ini, point int itu menunjuk atau berisi dan var int atau berisi alamat variabel int. Jadi ini tuh menunjuk ke sini. Nah, ini adalah pendefinisian variabel pointer dan mengisi variabel pointer dengan alamat suatu variabel. Silahkan di pause videonya kemudian dicoba programnya. Saya lanjutkan mengakses nilai yang ditunjuk pointer. Jadi dari variabel-variabel itu kan berisi alamat. Kalau ditampilkan itu alamatnya yang tampil. Bagaimana sekarang kalau yang mau ditampilkan itu adalah isi di mana variabel itu berada. Jadi isinya apa sih variabel yang ditunjuk oleh var int? Dari nilai var int dapat diakses melalui point int. Setelah persyaratan, nah ini penunjukannya itu dijalankan. Jadi point int sama dengan dan var int ini dijalankan, maka dengan melibatkan operator tak langsung. Jadi operator ini simbolnya adalah bintang asterisk dan diletakkan di depan nama variabel. Jadi ketika nama variabel yang ditunjuk oleh pointer atau variabel pointer itu di depannya dikasih bintang, maka yang ditampilkan bukan alamat atau bukan isi alamat variabel pointer itu, tetapi nilai yang ditunjuk oleh variabel pointer itu. Jadi dengan bintang point int dengan bentuk seperti ini, maka akan ditampilkan isi
dari variabel yang ada pada poin int. Jadi kan poin int ini isinya alamat. Alamat itu berisi variabel di mana berada. Kalau dengan bintang poin int, maka ditampilkan isi variabelnya, bukan alamatnya. Kalau tanpa bintang itu alamatnya, kalau dengan bintang itu isi variabelnya. Oke, contoh. Nah, ini kita perhatikan. Var int 60, bintang poin int. Poin int sama dengan dan var int. Kemudian cout nilai yang ditunjuk oleh poin int, pint ya, poin int itu sama dengan bintang poin int. Jadi ini yang ditampilkan bukan alamat tapi isi dari var int 60 itu. Kita coba jalankan. Anda perhatikan nilai yang ditunjuk oleh poin int adalah 60. Jadi isinya. Kalau ini dihilangkan, isinya alamat. Alamat di mana var int berada. Anda perhatikan. Di sini alamatnya. Jadi kalau ingin mengetahui alamat ini isinya apa toh? Nah, tinggal nambah bintang di depannya. Maka ini yang akan tampil adalah isi dari alamat yang ditunjuk oleh pointer. Nah, ini 60. Oke, silahkan di pause videonya, Anda bisa coba programnya. Saya lanjutkan untuk pointer point. Nah, untuk membuat pointer yang tidak bertipe, yakni dengan meletakkan kata kunci point pada bagian penentu tipe pointer. Jadi pointer point, jadi kata kunci point itu menyebabkan pointer yang kita definisikan itu tidak bertipe. Ingat, tidak bertipe. Nah, bentuk deklarasinya seperti ini. Void bintang ptr. Void bintang ptr. Ini kita akan membuat variabel pointer bertipe point. Atau boleh dikatakan ketika bertipe point itu tidak bertipe. Nah, merupakan pernyataan untuk mendefinisikan ptr sebagai variabel pointer void. Suatu pointer point adalah pointer yang dapat menunjuk ke sembarang tipe data. Misalnya, Anda dapat mengatur agar pointer ini menunjuk ke tipe int, tetapi di saat lain bila diperlukan itu menunjuk ke tipe float. Jadi pointer point itu adalah pointer yang tidak bertipe sehingga kita bisa menunjuk ke sembarang tipe data. Contoh program. Ini void bintang ptr. Jadi ini adalah tipe pointer bertipe point. int v int. Nah, ini variabel biasa. Float vfl, ini juga variabel biasa. Ini variabel bertipe int, ini variabel bertipe float. Nah, ptr dan vint. Jadi ini menunjukkan bahwa pointer itu berisi alamat di mana variabel int berada. Cout nilai yang ditunjuk oleh ptr bintang int dalam kurung bintang ptr. Jadi ini menunjukkan tipe yang ditunjuk karena pointer kita adalah void. Sehingga ini akan tampil 45. Baik, kemudian ptr sama dengan dan vfl. Artinya pointer itu menunjuk ke tipe float. VFL kan tipenya float. Kemudian cout nilai yang ditunjuk oleh ptr bintang float bintang ptr. Jadi di sini adalah memaksakan bahwa pointer point itu menunjuk ke tipe float. Nah, running.
Anda perhatikan bahwa PTR bisa menunjuk ke tipe bulat dan pecahan. Inilah yang disebut sebagai pointer void, pointer yang tidak bertipe. Ketika tidak bertipe itu bisa menunjuk ke PTR, menunjuk ke tipe data bilangan bulat, INT, atau bilangan pecahan float. Oke. Baik, silakan di pause videonya, kemudian dicoba programnya. Nah, pointer dapat juga digabungkan dengan array. Karena pada umumnya antara pointer dan array itu mempunyai kesamaan. Nah, ini langsung contoh program. Jadi ini contoh program menunjukkan pointer yang menunjuk ke array. Jadi misalkan ada INT tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun. Ini adalah sebuah tipe data array, tanggal lahir. INT bintang poin TGL. Anda perhatikan di sini INT bintang poin TGL. Ini adalah sebuah pointer bertipe INT. Kemudian disambungkan poin TGL sama dengan tanggal lahir. Jadi ini poin TGL yang ini bertipe INT menunjuk ke array tanggal lahir. Menunjuk ke array. Jadi poin TGL ini berisi alamat di mana array berada. Kemudian cout nilai yang ditunjuk oleh poin TGL. Nah, ini di sini bintang poin TGL. Kemudian cout nilai dari tanggal lahir 0. Tanggal lahir 0. Ini tanggal lahir 0. Ini dengan array, ini dengan pointer. Nah, kalau tanggal lahir 0 ini akan tampil ini. 28. Sekarang kita lihat kalau poin TGL ini akan tampil berapa? Running. Nah, 28. Jadi poin TGL dengan bentuk seperti ini. Ini akan menampilkan tanggal. Sekarang bulan. Bulan berarti array pada nomor 1. Ini bulan. Sekarang bagaimana kalau TGL? Pointer. Nah, ini caranya seperti ini. Ini kurungi tambah 1. Nah, maka ini akan menunjuk ke bulan, yaitu bulan 11. Kita compile. Nah, bulan 11. Sekarang kalau tahun, nah ini tinggal berarti plus 2. Ini elemen 2. Kita compile and run. Nah, tahun 1982. Nah, inilah adalah pointer yang menunjuk ke array. Cara pengaksesan datanya seperti ini. Silakan video bisa di pause, kemudian Anda mencoba programnya. Saya akan lanjutkan. Array pointer. Suatu array itu bisa digunakan untuk menyimpan sejumlah pointer. Sebagai contoh, misalkan char bintang nama hari 7. Jadi nama hari Senin sampai Minggu itu ada 7. Merupakan pernyataan untuk mendefinisikan array nama hari ini yang berisi 7 elemen berupa pointer. Nah, pointer ini menunjuk ke data bertipe karakter. Contoh program. Langsung contoh program. Jadi misalkan seperti ini. Ada char bintang nama hari. Definisikan Senin sampai Minggu.
Kemudian ada perulangan untuk menampilkan isi dari variabel nama hari dengan bentuk for int i sama dengan 0, i lebih kecil 7, i plus plus. Cout nama hari i. Nah, dengan bentuk ini akan ditampilkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita coba. Nah, ini adalah menampilkan nama hari. Nah, ini adalah bentuk array pointer. Array pointer. Jadi, menyimpan sejumlah pointer dalam variabel array. Baik, silakan di pause videonya, bisa dicoba programnya. Saya lanjutkan, pointer menunjuk ke pointer. Jadi suatu pointer bisa menunjuk ke pointer lain. Nah, ini misalkan PTR2 itu menunjuk PTR1. PTR1 itu var x. Jadi kalau kita baca ini dari kiri ke kanan. Tapi kalau dari kanan ke kiri, nah, ini ada alamat var x. Alamat var x itu disimpan di PTR1. Jadi PTR1 itu menunjuk ke var x atau PTR1 menyimpan alamat di mana var x berada. Kemudian PTR2 itu menunjuk ke PTR1. Jadi PTR2 ini isinya alamat di mana PTR1 berada. Saya ulangi, PTR2 berisi alamat di mana PTR1 berada, PTR1 berisi alamat di mana var x berada. Nah, jadi ini adalah pointer yang menunjuk ke pointer. Untuk membentuk rantai seperti gambar di atas diperlukan pendefinisian sebagai berikut. Nah, Anda perhatikan. Jadi int var x itu di sini. Variabel x, variabel biasanya. int bintang PTR1. PTR1 mendefinisikan variabel. int bintang-bintang PTR2. Ini bintangnya ada 2 karena akan menunjuk ke pointer juga. Menunjuk ke pointer. Nah, ini adalah deklarasinya, deklarasi variabelnya, baik variabel biasa maupun variabel pointer. Nah, kemudian untuk menyambungkan seperti ini, jadi agar PTR1 menunjuk ke var x, perintah yang digunakan nah, PTR1 dan var x. Jadi PTR1 diisi alamat di mana var x berada. Supaya PTR2 menunjuk ke PTR1 diperlukan perintah PTR2 dan PTR1. Jadi PTR2 diisi alamat di mana PTR1 berada. Nah, sekarang contoh programnya. Jadi ini deklarasinya int var x 2345. int bintang PTR1, int bintang-bintang PTR2. Cout var x, ini isi var x 2345. Nah, kemudian ini menyambungkan PTR1 sama dengan dan var x. Jadi PTR1 diisi alamat var x. PTR2 dan PTR1. Jadi PTR2 diisi alamat di mana PTR1 berada. Nah, sekarang bagaimana mengakses nilai var x dari PTR1 dan PTR2? Nah, caranya juga mudah, tinggal cout ini isi PTR1 bintang PTR1. Cout PTR2 bintang-bintang PTR2. Maka ini semua akan bernilai 2, 3, 4, 5. Kita coba compile and run. Anda perhatikan var x isinya 2345, PTR1 isinya 2345, PTR2 sama 2345. Artinya bahwa PTR1 dan PTR2 itu menunjuk atau berisikan nilai yang ada di var x.
Jadi inilah saling berkait. Nah, nanti kita akan pelajari seperti ini, senarai berantai namanya. Oke, silahkan dicoba programnya, videonya di pause. Nah, saya akan lanjutkan berkaitan dengan pointer dan fungsi. Ini yang nanti sering kita gunakan, pointer dan fungsi, terutama ini dalam pengiriman parameter. Pointer biasa digunakan di dalam argumen fungsi, kalau nilai argumen dimaksudkan untuk diubah di dalam fungsi. Jadi, argumen yang dimaksudkan diubah di dalam fungsi itu adalah pengiriman parameter berdasarkan referensi. Anda sudah tahu, Anda sudah pelajari dalam fungsi. Nah, ini langsung contoh program. Ini contoh program pengiriman parameter berdasarkan referensi. Jadi, kalau pengiriman parameter berdasarkan referensi itu, di dalam parameternya dikasih simbol dan. Dan. Ini dan. Ini juga dan. Nah, kita lihat. INT Pinocchio 80. Seot nilai mula-mula untuk Pinocchio 80. Ubah nilai Pinocchio dengan mengirimkan 80. Di sini, di dalam ubah nilai, ini pakai dan. Ya, Anda sudah tahu kalau ini nilai dan ini dan, maka yang diterima bukan nilai, tapi alamat di mana Pinocchio ini berada. Jadi ini kemarin itu nama alias. Nama alias itu referensi. Nah, sehingga dengan bentuk ini, ketika X sama dengan 95, jadi X ini menunjuk di alamat di mana Pinocchio berada. Sehingga di sini, dengan X sama dengan 95 akan mengubah isi Pinocchio. Isi Pinocchio yang tadi 80 sekarang menjadi 95. Nah, kita compile and run. Nah, Anda perhatikan mula-mula Pinocchio 80. Nah, nilai Pinocchio sekarang 95. Itu karena ada pengubahan dalam fungsi. Nah, ini adalah pengiriman parameter berdasarkan referensi. Kalau ini dihilangkan dannya, ini adalah pengiriman parameter berdasarkan nilai. Sehingga nanti ketika nilai mula-mula Pinocchio ini 80. Nilai untuk Pinocchio sekarang juga 80. Kita compile ya. Nah, Anda lihat 80, 80. Jadi ini pengiriman parameter berdasarkan nilai. Kalau yang tadi, yang ini pakai dan ini. Sebentar. Ini adalah berdasarkan referensi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan mengubahnya? Mengubah ke dalam pointer. Nah, sebelum saya ubah ke pointer, silakan video di pause, Anda ketikkan programnya ini. Ini adalah bentuk pengiriman parameter berdasarkan referensi. Saya akan lanjutkan, ini akan saya ubah dengan pointer. Jadi kalau dengan pointer, ini tinggal dannya ini diubah bintang. Ini juga diubah bintang. Nah, tadi Anda tahu bintang ini digunakan untuk mengubah nilai, sehingga di sini juga dikasih bintang. Sehingga dengan bentuk bintang ini langsung menunjuk ke alamat di mana nilai berada. Nah, yang perlu diubah, yang perlu diperhatikan di sini, dalam pengiriman parameter ini tidak nilai, tapi alamat, sehingga dengan simbol dan. Jadi ada pengubahan di parameter, ini dengan bintang, ini dengan bintang, dan ini dengan dan. Ini kita sudah menggunakan pointer dalam pengiriman parameter. Yang dimaksudkan
nilainya akan diubah sekembalinya dalam pemanggilan fungsi. Saya compile and run. Nah, Anda perhatikan. Ini 80, ini 95. Jadi, di sini dengan menggunakan pointer itu dimaksudkan nilainya akan diubah sekembalinya pemanggilan fungsi. Atau kalau kemarin kita belajar fungsi itu pengiriman parameter berdasarkan referensi. Baiklah, silahkan dicoba programnya. Tadi mengubah dari pengiriman by reference dengan menggunakan pointer. Nah, sudah selesai pelajaran kita berkaitan dengan pointer. Selamat mencoba. Kalau ada yang kesulitan silahkan ditanyakan. Jangan lupa yang belum subscribe di-subscribe dulu ya, biar channelnya ini semakin maknyus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.